Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kiranya hati kami, hati yang lembut untuk selalu Kau bentuk menjadi semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Juga melalui perenungan yang akan kami lakukan saat ini, biarlah Tuhan berbicara dengan kuasa Tuhan, menyentuh hati kami, membentuk ulang dalam semua pergumulan hidup yang kami saat ini sedang alami, sehingga kami boleh kembali merasakan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini perenungan kita berjudul Mujizat Masih Ada. Pertanyaan di awal perenungan ini, percayakah kita bahwa mujizat masih ada? Ketika kita mengingat Tuhan Yesus berbuat mujizat dengan semua yang dicatat di Injil, lalu kita melihat kondisi yang kita alami saat ini, di mana ada begitu banyak pergumulan, baik persoalan pribadi maupun juga hal-hal yang kita lihat tidak ideal, yang menyangkut kehidupan begitu banyak umat manusia, masih terus terjadi. Lalu, percayakah kita bahwa mujizat masih ada? Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara, ada satu kata di ayat 30, yaitu tanda. Kata ini sering dipakai juga untuk menunjuk perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa, yang kita sebut sebagai mujizat. Ketika kita tahu bahwa mujizat pertama Yesus dilakukan dalam sebuah pesta pernikahan di Kana, dalam Injil Yohanes pun itu disebut sebagai tanda yang pertama yang ia lakukan. Tanda yang dilakukan, mujizat yang dilakukan, tanda akan kuasanya. Saudara-saudara, berbicara soal tanda, mari kita mengingat
Ada begitu banyak hal dalam dunia ini yang sebetulnya merupakan tanda-tanda akan sesuatu yang akan terjadi berikutnya. Bukan sekedar hal itu semata-mata yang penting, tetapi bahwa apa yang kita bisa lihat dari tanda itu ternyata lebih penting. Apa tandanya? Kalau hujan hampir turun, kita melihat langit yang semakin gelap, mendung yang semakin pekat, lalu kita tahu, oh, hujan hampir turun. Mungkin kita akan melakukan hal-hal yang diperlukan ketika kita mempersiapkan diri karena hujan hampir turun. Apa tandanya seorang murid atau bahkan mahasiswa menguasai pelajaran yang telah diberikan? Yaitu ketika mereka bisa menjawab soal-soal ujian dan mendapat nilai yang cukup baik. Apa tandanya kalau saudara dan saya mulai lelah dan butuh istirahat? Mungkin kita merasa mengantuk, tidak lagi bisa ada ide-ide yang keluar dengan segar dari pikiran kita. Mungkin badan kita pun terasa pegal-pegal. Masih ada begitu banyak contoh yang lain tentang tanda. Bahkan mungkin kita juga bisa membaca tanda pada diri orang lain ketika mereka bahagia atau takut atau sedih. Kita bisa mengerti dari tanda-tanda, dari sikap mereka, dari raut muka mereka, dari nada bicara mereka dan sebagainya. Apa yang terjadi, saudara, kalau kita hanya memperhatikan langit yang mendung? Apa yang terjadi kalau kita hanya mementingkan nilai ujian? Apa yang terjadi kalau kita hanya merasa badan saya pegal-pegal, tidak ada lagi ide yang bisa keluar dengan segar dari pikiran saya, tapi kita tidak berbuat sesuatu untuk semua itu? Mungkin kita gagal untuk membaca tanda-tanda itu. Kita terpaku pada tanda dan kita tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi apa yang ditunjuk oleh tanda itu. Saudara, kalau kita memahami mujizat Tuhan sebagai sebuah tanda, ayat yang tadi kita baca dari Injil Yohanes pada ayat 31 dikatakan, semua ini dicatat supaya kamu percaya. Maka yang terpenting bagi kita sesungguhnya bukan sekedar melihat kembali bentuk-bentuk mujizat yang pernah terjadi di Injil itu kembali terjadi pada masa kini, tetapi bahwa kita melihat ada kuasa yang sama yang masih bekerja pada masa itu dan juga pada masa kini. Maka kalau kita melihat kehidupan kita dengan cara demikian, bukankah kita masih akan mengakui dengan penuh percaya bahwa mujizat memang masih ada? Ketika kita punya persoalan, dan persoalan itu masih Tuhan izinkan terjadi, bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan kita bertahan dengan segala kekuatan kita, dengan tetap bersandar pada Tuhan dan tidak kehilangan iman, bukankah itu pun adalah mujizat? Ketika kita boleh bangun kembali di pagi hari, merasakan kesegaran yang baru, merasakan kehidupan yang masih Tuhan karuniakan, menyambut setiap pekerjaan yang masih Tuhan percayakan, bukankah itu pun adalah mujizat? Tanda yang menunjuk bahwa karya Allah itu masih nyata atas hidup kita. Ia memelihara, Ia melindungi, Ia menyertai, Ia menemani bahkan saat kita ada di lembah-lembah kekelaman. Bukankah itu juga adalah tanda akan kuasa Allah? Bukankah itu juga adalah mujizat dari Tuhan? Maka saudara-saudara, mari kita mengubah
mindset kita, cara pandang kita akan mujizat. Kita tidak sekedar mengharapkan peristiwa-peristiwa yang spektakuler menurut pikiran kita, itu yang harus terjadi kalau kita berdoa. Tapi kita mau menumbuhkan kepekaan untuk melihat betapa banyak sesungguhnya tanda yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita untuk menunjuk satu hal, bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan atas hidup kita. Bahwa Yesus tidak pergi dari setiap persoalan pergumulan yang kita saat ini masih hadapi. Tuhan Yesus menemani kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita untuk bertahan, dan Ia menolong kita untuk maju terus bersama dengannya. Saudara-saudara, biarlah hari demi hari kita semakin boleh mengagumi mujizat-mujizat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, melalui setiap hari yang baru, melalui setiap kesempatan yang ada, melalui setiap perjumpaan yang kita alami, melalui setiap kesadaran, dan seterusnya. Dengan semua itu, biarlah kita bukan sekedar menepuk dada dan mengatakan, betapa bangga saya mengalami ini. Pun kita juga tidak sekedar menundukkan kepala dan merasa lesu karena kita putus asa, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi dengan semua yang terjadi, baik dalam suka maupun duka, mari kita memandang kepada Kristus dan mengamini, ya Tuhan, Engkau ada dalam setiap peristiwa hidupku. Ku bersyukur Engkau menguatkanku sampai hari ini. Ku bersyukur untuk setiap kekuatan untuk bertahan dan bahkan maju. Dan biarlah melalui pemahaman dan penghayatan dengan cara seperti ini pun semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita, sehingga kita tidak kehabisan pengharapan untuk melanjutkan langkah hidup kita ke depan bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar dengan mujizat-mujizat yang kita alami, tapi bersama dengan Dia, Sang Sumber mujizat, Sang Sumber kuasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami terpaku hanya pada mujizat demi mujizat yang ada dalam pikiran kami. Ampuni kami Tuhan kalau ternyata tanpa sadar kami selama ini membatasi karya Tuhan. Kami ingin Tuhan menolong kami dengan cara-cara yang sudah ada di dalam pikiran kami. Padahal Tuhan bisa menolong kami dengan begitu banyak cara yang lain. Bahkan Tuhan bisa menopang kami untuk bertahan. Itu pun adalah mujizat yang luar biasa. Mulai hari ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk memaknai kembali arti mujizat. Ketika Tuhan hadirkan begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kami, tolong kami untuk melihat semua itu, menolong kami untuk menunjuk kepada Kristus, untuk memandang kepada Kristus, memandang kuasa-Mu dan semakin mempercayakan hidup ini kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin membuka diri terhadap cara-cara Tuhan bekerja, cara-cara Tuhan menyatakan mujizat, tanda-tanda akan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami terus melimpah dengan syukur, dan kami mau menjalani semuanya dengan penuh kesungguhan. Kami bersyukur dan berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami yang penuh kuasa. Amin. Tuhan
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur belas kasih Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya, apapun pergumulan yang kami sedang hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga dalam segala perkara, kami menyadari Tuhan senantiasa menghadirkan mujizat di sana-sini. Besar, kecil, kami sadari maupun tidak, mujizat tetaplah mujizat. Sebuah wujud kebaikan hati Tuhan yang senantiasa kami syukuri. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka, kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka senantiasa. Dalam kesedihan yang mereka rasakan, biarkan mereka dapat terus merasakan kehadiran Tuhan, yang tidak hanya ikut menangis bersama dengan mereka, tetapi juga memulihkan, memberi penghiburan, dan kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang masih terus semangat melayani di gereja dan di berbagai tempat. Tuhan, berikan mereka sukacita dalam melayani. Meski masa-masa menjelang Natal menjadi hari-hari yang sibuk bagi mereka, tetapi kami percaya mereka pun akan senantiasa menemukan Tuhan dari apa yang tengah mereka kerjakan bagi sesama. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Inilah setiap doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku
Selama ada Tuhan, selalu ada mujizat. Selama itu disebut sebagai mujizat, maka akan selalu berada di luar pemikiran kita. Ketika pikiran mencari hal-hal yang luar biasa, maka mujizat seringkali muncul dalam perkara-perkara yang biasa. Serahkan pada Tuhan, Ia akan bertindak, menghadirkan mujizat di sana-sini yang seringkali tidak kita sadari. Ku yakin kau lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Dan ku lihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kau lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan ku lihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kau lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan ku lihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kau lihat